Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita masih diberi kesempatan pada waktu yang sangat berharga ini kita beribadah. Biarlah lewat ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini kita semakin semangat, kuat untuk melayani dan menghadapi kehidupan kita sehari lepas hari. Oleh karena itu, biarlah kita bersandar senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 34, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berhimpun semua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari nomor 146, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, "Kuberanilah ya Tuhanku." Tuhanku,
Bapa di dalam sorga, puji dan hormat bagi nama-Mu atas berkat karunia dan pertolongan-Mu yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan kami boleh merasakan hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah ibadah kami ini senantiasa Engkau menyertai, mulai dari mengawali hingga akhirnya nanti Tuhan boleh berjalan dengan baik dan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar senantiasa Engkau memberkati kami Tuhan, para jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, keluarga lepas keluarga. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, baik di dalam aktivitas, baik di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Engkau senantiasa menuntun kami dan menolong kami, agar kiranya kami mampu dan kuat untuk menghadapi segala apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya Tuhan, di mana Tuhan masih terjadi di negeri kami ini penyakit COVID-19. Biarlah berkat pertolongan-Mu agar kiranya senantiasa cepat berlalu dan pulih, agar kami mampu dapat untuk bekerja sehari lepas hari untuk memenuhi segala kebutuhan kami, kehidupan kami. Dan sebentar juga nanti Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan berkati juga hamba-Mu nantinya yang akan menyampaikan, dan kami juga para jemaat-Mu yang mendengar. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Maha Kasih yang Ilahi.
bacaan responsoria dari kitab Mazmur ayat pasal 47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari bumi Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, meluluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebangsaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bumi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita sama-sama. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Mulia bagi Bapa. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk kita pada saat ini. Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Boleh kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat ibadah kami ini, kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini untuk menopang segala program gereja-Mu. Dan begitu juga Tuhan, bagi jemaat-Mu, biarlah Engkau senantiasa memberkati di dalam pekerjaan kami sehari lepas hari. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi, sehingga Tuhan untuk hari ke depan Engkau akan memberikan berlipat ganda apa yang kami terbuat dan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persembahan hanya diiringi oleh musik. Dan persembahan dapat ditransfer
ke rekening gereja atau pada hari Minggu. Kita akan menyambut firman Tuhan atau khotbah sebagai renungan kita yang disampaikan oleh Pendeta Sri Rahayu. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 72 ayat yang pertama dan ayat kedua. Nyanyikan lagu yang baru. Kepadamu, karena pada hari ini Tuhan kami boleh mengingat kembali satu peristiwa penting di tengah-tengah iman percaya kami, bahwa pada hari ini Engkau kembali ke surga. Engkau yang berasal dari surga, Engkau juga kembali ke surga. Kami percaya Tuhan, Engkau kembali untuk menyediakan segala sesuatu kebutuhan kami, dan kami juga percaya Engkau kembali ke surga, kembali ke tempat asalmu, dan Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk karya-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa hidup kami memiliki satu pengharapan,
Di dalam dunia ini hanya kehidupan yang sementara. Ada satu kehidupan yang menanti kami, kehidupan yang penuh dengan kekekalan, dan tidak ada lagi kebinasaan di dunia kekekalan. Semuanya akan abadi. Oh Tuhan yang baik, Engkau berkati kehidupan kami, iman percaya kami, untuk kami tetap sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Semakin hari semakin mencari Tuhan, dan semakin hari kami semakin tinggal hidup di dalam Tuhan. Kami percaya dengan tetap tinggal bersama dengan Kristus di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah aktivitas kami, rutinitas kami, apapun yang kami lakukan, kami ingin tetap bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhanlah kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Pada hari ini kiranya Engkau memberkati untuk kami lebih beriman teguh, beriman kokoh, berpengharapan sungguh-sungguh kepadamu. Sehingga suatu hari nanti ketika Engkau datang kembali kedua kali ke dalam dunia ini, Engkau menemukan kami sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang tetap setia, hamba-hamba yang tetap bertekun, dan hamba-hamba yang tetap memiliki iman percaya kepadamu. Oh Tuhan yang baik, kiranya Engkau memberkati kami, seluruh anggota jemaat-Mu dan setiap orang Kristen, siapapun yang percaya kepadamu, kiranya Tuhan terus menjaga, menolong kami, memampukan kami, untuk kami tetap setia dan percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk situasi dan keadaan kami saat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kota Palembang yang sudah mulai zona merah lagi. Kami juga mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu di tengah-tengah pekerjaan kami, rutinitas kami, aktivitas kami. Tuhan juga melindungi, menjagai kami, sehingga kami bisa mampu kuat menghadapi virus COVID-19. Kami juga bersyukur untuk beberapa jemaat yang sudah ikut imunisasi, ikut vaksin COVID-19. Tuhan juga memberkati. Berkati juga untuk rencana vaksin bagi Bapak Ibu yang berumur di bawah umur 60 tahun. Mereka juga akan menerima vaksin segala umur. Tuhan juga memberkati sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Kami doakan untuk pemerintah pusat juga memberkati, pemerintah daerah Kota Palembang juga memberkati, sehingga semua kontribusi vaksin ini dapat berjalan dengan baik. Oh Tuhan, kiranya Engkau terus memberi kekuatan penghiburan kepada kami di tengah-tengah pandemik yang kami hadapi saat ini. Kami juga mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Engkau berkati juga kehidupan seluruh jemaat kami GMI Ebenezer dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Tuhan juga memberi kekuatan untuk mereka tetap kuat menghadapi segala macam goncangan hidup dan badai pergumulan hidup. Oh Bapa yang baik, kami juga mohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami juga ya Bapa, sehingga kami tetap menjadi orang Kristen yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu ada banyak teman sahabat saudara kami yang belum mendengar tentang Kristus. Biarlah Tuhan memakai kami untuk kami bisa memberitakan Injil Tuhan. Dan secara khusus hari ini juga kami doakan untuk saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri. Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka menemukan satu kehidupan yang lebih baik, satu pengharapan dan satu tujuan hidup. Tuhan berkatilah mereka. Kami juga berdoa kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah kita memperoleh pengharapan dan kita juga mampu menghadapi segala macam persoalan hidup. Karena Yesus Kristus memberikan jaminan hidup di tengah-tengah hidup kita. Di hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah Dia pergi dan akan kembali untuk kita. Tuhan Yesus akan pergi, dia pulang ke surga, tapi dia akan kembali untuk menjadi hakim dalam hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dimanapun Anda berada, pada hari ini kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online. Kita tidak bertemu secara onsite, tapi kita bertemu di link yang sama, yaitu link GMI Ebenezer. Semoga ibadah secara online ini tidak mengurangi rasa sukacita kita, tetapi kita tetap semakin bertekun dan siap sedia dalam segala situasi. Dalam keadaan apapun kita tetap ibadah, dan dengan cara apapun kita tetap memuji Tuhan. Selain peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kita juga memiliki dua perayaan besar yang kita kenal, yaitu perayaan Natal dan juga Paskah. Pada waktu Natal kita ingat akan kasih Tuhan kepada kita. Dan kebanyakan gereja kalau Natal budgetnya itu besar sekali. Uang habis kayaknya hanya untuk Natal. Jemaat juga antusias sekali kalau Natal. Biasanya nggak mar minggu, tapi kalau Natal dia mesti mar minggu, mesti mar Natal ya, dengan pakai baju baru. Nah, kita ingat itu perayaan Natal, semua orang merayakannya. Lalu ada juga ibadah Paskah. Dalam ibadah Paskah kita ingat juga akan pengorbanan Kristus bagi kita. Dan hari ini adalah peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan Tuhan Yesus naik ke surga itu juga membuktikan kasih Tuhan kepada kita semua. Lalu di dalam Injil Lukas 24 ayat 44 dan 53, Tuhan Yesus telah mengatakan tadi nats yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan dan mengingatkan kepada semua murid-murid dan para pengikutnya bahwa semua yang dinubuatkan tentang dirinya di dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur telah tergenapi. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan itu semua, bahwa Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Itu semua sudah dinubuatkan dan tergenapi. Demikian juga dengan berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada seluruh umat manusia. Setelah semua hal itu tergenapi, maka Tuhan Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus yang datang dari surga
dia juga akan kembali ke surga. Lalu yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah iman percaya kita, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Ada 3 hal Bapak Ibu, mengapa dia naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena dia sedang menyediakan tempat untuk kita. Dan di mana sekarang Yesus berada, di situ juga nanti kita berada. Inilah janji Tuhan kepada kita, bahwa Ia sedang menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, janganlah gelisah hatimu dan janganlah gentar hatimu oleh karena pergumulan dan persoalan hidup. Tetapi percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus Kristus, bahwa di surga banyak tempat tinggal yang telah disediakan bagi kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup di dalam dunia ini hanya singkat dan sebentar saja. Pemazmur katakan hidup manusia itu seperti bunga-bunga di padang, yang hari ini ada, besok tidak ada. Betapa singkatnya hidup dalam dunia ini. Kalau kita bandingkan, lebih lama kita akan tinggal di tempat yang disediakan Allah bagi kita. Oleh karena itu, janganlah gelisah dan janganlah khawatir tentang hidupmu di dalam dunia ini. Tetapi tetaplah bertekun dalam masa penantian ini, sehingga kita tetap kuat dan terhibur. Peganglah janji Tuhan atas hidup kita. Dunia ini hanya sementara, dan di dunia ini tidak ada sesuatu yang nyaman. Semuanya di dalam dunia ini butuh perjuangan. Ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan, dan tempat itu adalah tempat yang paling indah. Tujuan hidup kita bersama untuk menempati tempat yang sudah Tuhan sediakan. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jangan terlalu pusing. Persoalan pergumulan bisa datang, badai hidup bisa menerpa kita. Tetapi ingatlah bahwa di dunia ini kita hanya sementara saja. Kristus pergi kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat yang Dia sediakan merupakan satu tempat yang sempurna. Tidak ada yang dibandingkan dengan di dunia ini. Tidak ada. Tempat yang sudah Tuhan sediakan begitu sempurna. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kuatkan hati, teguhkan iman untuk tetap memegang janji Tuhan. Dan yang paling penting adalah tetap bertekun dan setia kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus kembali ke surga? Yang kedua, karena Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penghibur. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Lalu siapakah penghibur itu? Tuhan Yesus sudah menjanjikan penghibur itu adalah Roh Kudus. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 19. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 19. Tuhan menjanjikan seorang penghibur. Demikian bunyi firman Tuhan.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapanya bahwa ada seorang penolong. Penolong ini menyertai kita sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Kalau kita hidup di dalam dunia ini 80 tahun Tuhan menyertai kita. Dan sang penolong itu adalah Roh Kudus. Lalu dalam ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, tidak kembali ke tempat asalnya, Roh Kudus tidak datang. Dan Roh Kudus ini adalah rohnya Tuhan sendiri. Rohnya yang ada di dalam hati kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki roh. Roh kebenaran. Roh yang terus mengingatkan kita. Dan Roh Kudus inilah yang terus menggiring kita, menuntun kita, mengingatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita sepanjang perjalanan hidup di dalam dunia ini. Lalu Bapak Ibu ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi setiap umat Tuhan, setiap orang yang percaya tidak dibiarkannya menjadi orang yang yatim piatu. Kalau orang yatim piatu kan gak punya bapak, gak punya mama, gak punya orang tua lagi. Sepertinya hidup sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi Tuhan memberikan rohnya yang kudus untuk menghibur dan menguatkan kita. Lalu ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi Tuhan Yesus pergi ke surga, Dia kirimkan rohnya, Roh Kudusnya di dalam dunia ini untuk terus memberikan kekuatan kepada semua orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita yang hidup di dalam Kristus, kita tidak sendiri hidup di dalam dunia ini. Meskipun ada orang sepi di tengah keramaian. Ada orang katakan, aku sedang sendiri pergumulan ini. Berat sekali perjalanan hidup ini. Seolah-olah aku hadapi sendiri. Ingatlah Bapak Ibu, Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus tidak akan tinggalkan kita. Dia akan terus beserta dengan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, harus diingat juga ketika kita menangis karena persoalan pergumulan, sebenarnya Roh Tuhan juga ikut menangis. Dia memberi kekuatan kepada kita supaya kita kuat mampu menghadapi setiap persoalan. Dan inilah sukacitanya jadi orang Kristen. Kita tidak pernah sendiri menghadapi sulitnya hidup. Orang lain tidak tahu masalah kita, tapi Roh Kudus tahu menolong kita, tahu menghibur kita, tahu menguatkan kita. Kadang-kadang kita tidak kenal siapa diri kita, tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita. Jadi ini loh sukacitanya Yesus naik ke surga, tidak dibiarkannya kita sendiri, tapi Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Sehingga hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan pergumulan persoalan ini, kita tidak sendiri. Ada roh penghibur, ada roh penolong, ada roh yang siap sedia menolong kita, menopang kita. Jadi tetaplah hidup dalam sukacita Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah. Seringkali saya katakan setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Jangan sampai hilang sukacita. Jangan sampai hilang pengharapan hanya karena persoalan. Jadi tetaplah berpengharapan dan tetaplah sukacita di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Bapak Ibu serta saudara-saudari, Dia akan
akan kembali untuk menjadi hakim. Pertama, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi sama seperti kita, lahir di Bethlehem. Dia hidup sama seperti kita. Dia mengalami kondisi yang sulit sama seperti kita. Bahkan mungkin kehidupan Yesus selama 33,5 tahun di dalam dunia ini, yaitu kehidupan yang sangat tragis. Akhir hidup pun dianiaya dan dibunuh hanya untuk kehidupan kita. Lalu nanti Tuhan Yesus sesudah naik ke surga hari ini, suatu hari dia akan kembali. Dia kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu penghakiman itu akan terjadi. Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi hakim bagi kita. Jadi kita ini sekarang posisinya menantikan Kristus yang datang kedua kali. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan hari ini kita mengingat kembali peristiwa itu. Lalu sekarang kita sedang menantikan Kristus datang kedua kali. Kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia yang kedua kali, habis semua. Tidak ada lagi apa-apa di dalam dunia ini. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi penghakiman itu dimulai dari hidup orang-orang percaya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Ini menjadi pergumulan kita juga. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, percaya ketika kita dihakimi ada yang membela kita. Siapa? Tuhan Yesus. Dia yang akan membela kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Kita adalah domba-dombanya dan Tuhan Yesus gembala kita. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, siapa yang membela mereka? Tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus mengalami kehidupan yang luar biasa. Tuhan menjamin hidup di dalam dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Lalu masa penghakiman tiba. Orang yang bersalah akan dihakimi dan dihukum. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah, dia akan dibela oleh Allah sendiri. Ini satu hak istimewa bagi kita. Jadi bagi kita yang ada di dalam Kristus, tetap setialah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Pegang teguh iman percayamu. Jangan jual Tuhan Yesusmu dengan sesuatu hal-hal yang fana. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Jangan tinggalkan imanmu. Meskipun sulit, meskipun susah, tetap percayalah kepada Tuhan. Suatu hari penghakiman itu akan datang. Bapak Ibu serta saudara-saudari, hidup manusia ini setiap hari yang dilakukan adalah dosa-dosa dan dosa. Seringkali kita memberontak, bahkan ribuan kali kita jatuh di dalam dosa yang sama. Kalau ditimbang baik dan tidak, lebih banyak tidaknya. Mungkin timbangan jadi begini. Itulah hidup kita yang setiap hari berperang melawan keinginan daging. Tapi Bapak Ibu serta saudara-saudari, syukur kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong kita di dunia ini dan juga penolong kita di dunia yang akan datang. Jadi lewat peringatan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, ingatlah kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita adalah satu tempat yang sempurna. Semua orang ingin menuju ke sana.
Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan. Tetap setia, tetap percaya, dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, "Hai hambaku yang baik, mari datanglah, masuklah, aku akan menjamu engkau, karena engkau sudah berjuang di dunia, dan engkau tetap setia kepadaku." Jadi tetaplah setia, karena Kristus segera akan datang. Kapan dia datang, kita siap diangkat, baik mati maupun hidup. Dan percayalah, dialah yang akan menjadi hakim atas hidup kita. Dia juga yang akan membela kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu. Dan biarlah firman kebenaran ini menjadi satu firman yang hidup, menuntun setiap langkah hidup kami, untuk kami tetap setia bertekun, dan untuk kami tetap sungguh-sungguh hidup percaya kepadamu. Oh Tuhan yang baik, berkati kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami percaya Roh Kudus yang selalu mengingatkan, Roh Kudus yang selalu menggiring kami, dan Roh Kudus tidak akan membiarkan kami untuk jatuh dalam dosa, tapi Dia selalu mengingatkan kami, baik perkara-perkara kecil maupun perkara besar. Oh Tuhan yang baik, berkatilah hidup kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita memuji Tuhan dari lagu pujian nomor 188. Ayat 1-2. Mengikut Yesus keputusanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Puji
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menguatkan, menghiburkan hatimu untuk tetap kuat bertahan dan tetap setia sampai akhir. Oleh karena itu, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk P2MI GMI Ebenezer yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.